Berkuah gurih dengan aroma rempah kuat menjadi salah satu kenikmatan sejati menyantap hidangan yang satu ini. Soto Banjar. Legitnya ayam kampung dipadu dengan lembutnya soun yang bercampur dengan lembutnya perkedel kentang. Ya, tak ada yang bisa menolak kelezatan dari soto Banjar. Meski begitu, tak banyak yang tahu bahwa semangkuk soto Banjar punya banyak sekali unsur budaya di dalamnya. Bahkan banyak yang meyakini ada sedikitnya 5 negara yang punya andil dalam menciptakan soto Banjar. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Kota Seribu Sungai. Ya, itulah julukan bagi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak salah memang, kurang lebih ada 290 sungai yang melintasi wilayah Banjarmasin, termasuk Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Alalang. Selain menjadi jalur transportasi, sungai juga menjadi salah satu penyangga perekonomian dalam bentuk pasar terapung di Sungai Barito. Bahkan sejak zaman kerajaan ataupun Kesultanan Banjar, sungai juga menjadi jalur penting bagi perdagangan pala atau sahang di abad 14. Dan banyak yang menyebut jalur itulah yang menjadi asal-usul terciptanya soto Banjar. Memang ada catatan ya, artikel kebudayaan Banjar yang menyebutkan pada abad ke-16 para pedagang dari Tiongkok itu menjadikan Banjarmasin sebagai jalur perdagangan lada. Nah, pada prosesnya ini beberapa pedagang memang ada yang menikah dengan penduduk setempat dan setelah mereka berketurunan, beranak pinak, keturunannya disebut kaum peranakan. Nah, ada disebutkan memang Jaoto ini diperkenalkan oleh kaum peranakan kepada orang Banjar. Yang selanjutnya proses pembuatannya disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Banjar pada saat itu. Tetapi sajian yang sudah turun-temurun ini memang punya banyak versi sejarahnya. Salah satu versi menyebut soto Banjar merupakan perpaduan dari berbagai budaya, mulai dari Tiongkok, Arab, India, Belanda, sampai Nusantara. Banyak yang menyebut hidangan bernama soto memang punya kaitan erat dengan makanan berkuah ala etnis Hokkien yang banyak datang ke Indonesia sejak abad 14, yaitu Jaoto. Sementara pengaruh Belanda ada pada penggunaan perkedel sebagai topping pelengkap soto Banjar. Dalam beberapa catatan, perkedel atau frikadel dalam bahasa Belanda diperkenalkan ke Nusantara oleh kolonial ketika mereka mengadakan rijstafel atau jamuan makan. Jaoto ini memang dipengaruhi oleh dinamika sosial pada saat itu di Banjarmasin. Di abad ke-17 dan 18 terdapat artikel dan juga catatan sejarah yang menyebutkan bangsa India, Arab, Tiongkok, Belanda itu menjadikan Banjarmasin juga jalur perdagangan. Ya, salah satunya lada itu sendiri ya, yang memang pada saat itu memiliki nilai yang tinggi. Bolang ya. Yang pada saat itu lada memiliki nilai yang tinggi ya, bahkan setara dengan emas. Memang, salah satu kekuatan kuah dari soto Banjar adalah penggunaan rempah yang sedikit berbeda. Dari kayu manis, biji pala, sampai cengkeh. Semua racikan itu membuat kuah soto Banjar sangat aromatik. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh alam Kalimantan yang sangat kaya oleh rempah. Bahkan sahang Banjar atau lada Banjar menjadi salah satu komoditas paling diincar orang Eropa di abad 14-an. Hal inilah yang membuat sajian soto Banjar sangat kaya dengan isian rempah. Untuk rempah yang umum digunakan itu ada kayu manis, ada adas, ada bunga lawang atau pekak ya. Tapi ada juga orang yang menambahkan cengkeh, kemudian menambahkan jahe. Nah, ini memang setiap tempat atau setiap restoran mungkin punya ciri khas sendiri ya. Versi kedua menyebutkan, soto Banjar sendiri adalah hidangan yang hadir di bumi Kalimantan ketika datangnya tentara Demak membantu Kesultanan Banjar. Jika dilihat dari catatan sejarah, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Raden Samudra dan Pangeran Tumenggung, sebanyak 40.000 prajurit kerajaan Demak datang ke Banjar dan membantu Raden Samudra.
Peristiwa yang terjadi di tahun 1520-an ini menjadi salah satu titik masuknya Islam ke Banjarmasin. Banyak yang meyakini saat itulah soto hadir di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kalau kita melihat soto Banjar, ada beberapa kesamaan dengan soto ala Jawa Tengah. Penggunaan suwiran ayam kampung, kuah bening, sangat mirip dengan soto-soto yang bisa kita temui di wilayah Jogja, Semarang, sampai Demak. Bahkan salah satu ciri khas soto Banjar adalah pemakaian ketupat sebagai pengganti nasi. Jika kita disajikan dengan nasi, maka sebutannya bukan soto Banjar, tetapi sop Banjar. Merujuk pada sebagian besar pendapat pakar, ketupat sendiri berasal dari tanah Jawa, tepatnya ketika Sunan Kalijaga mulai menyebarkan Islam di penghujung abad 14. Terlepas dari beberapa versi asal-usulnya, salah satu syarat wajib bagi soto Banjar adalah ayam kampung. Hal inilah yang membuat kuah soto Banjar sangatlah gurih. Uniknya, ada dua macam kuah soto Banjar yang banyak disebut dipengaruhi oleh budaya Arab. Selain kuah bening, ada juga kuah keruh yang dicampur susu. Merujuk pada pendapat Mursalin, dosen sejarah peradaban Islam UIN Antasari Banjarmasin, hal itu dapat dilihat dari daerah asal soto Banjar. Di Banjar Hilir yang mencakup Banjarmasin dan Martapura, kuah keruh dari susu disebabkan oleh pengaruh Arab dan India yang masuk ke Kesultanan Banjar. Sementara di Banjar Hulu, kuahnya bening dan tidak terlalu kental. Soto inilah yang disebut dengan soto Banjar asli. Biasanya kalau susu itu disajikannya itu biasanya kalau di Banjarnya sendiri untuk pesta-pesta tadi, pesta-pesta pernikahan, pesta keagamaan, gitu, acara adat dan sebagainya, karena dia rasanya itu lebih gurih kalau yang susu. Nah, kalau di Banjarnya sendiri biasanya disajikannya bening gitu, tapi kalau untuk susu dia lebih gurih gitu, lebih rasanya itu lebih keluar. Bagi masyarakat Banjarmasin, soto Banjar juga tak bisa lepas dari tradisi serta ritual-ritual budaya. Selalu hadir di ritual keagamaan dan acara bertajuk syukuran, soto Banjar tak sekedar hidangan beraneka ragam. Di dalam setiap mangkuknya ada pesan kuat yang tersirat, kebersamaan dan toleransi. Kebersamaan dalam meracik setiap bahannya, toleransi dalam setiap unsur budayanya. Wajar jika banyak yang menyebut soto Banjar adalah wujud gotong royong dalam bentuk kuliner lezat. Kalau di soto Banjar sendiri di Banjarmasinnya itu biasanya dia suka dibuat atau dimasak tuh pada saat biasanya lagi ada pesta pernikahan, pesta keagamaan gitu. Nah, kalau di sini sendiri kita buat juga biasanya lagi ada event-event tertentu kayak misalnya lagi Ramadan, lagi Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu ibu biasanya suka buat untuk tetangga-tetangga.